Halo teman Rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul yang menceritakan seorang yang balas dendam karena temannya telah diperkaos dan diisdetkan. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja mari kita tonton. Film dibuka dengan memperlihatkan oknum polisi bernama Sarnaik yang baru saja mencangkul lahan persawahan milik seorang wanita secara paksa. Sementara itu, pacarnya tanpa perlawanan menunggu di luar dengan rasa cemas dan ketakutan. Mereka dituduh menggunakan narkocong di sebuah pesta dan karena takut dipenjara atau merusak nama baik keluarganya, maka mereka pun terpaksa menuruti kemauan polisi tersebut. Setelah melancarkan aksinya, Sarnaik pun pergi dengan senyum disertai mengancam pemuda itu agar tak menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Dalam perjalanan pulang, Sarnaik menelpon seseorang perihal bisnis gelap yang dilakukannya. Namun, baru saja menutup teleponnya, seseorang dari belakang menyemes Sarnaik hingga membuatnya oleng dan menabrak pembatas jalan. Setelah itu, Sarnaik yang masih tersadar keluar dari mobilnya, namun dengan sigap seseorang yang sangat misterius itu kembali menyemes Sarnaik hingga ia tak sadarkan diri. Tak berselang lama, seluruh saluran televisi berubah menjadi siaran langsung yang memperlihatkan Sarnaik di sebuah ruangan untuk dieksekusi. Kemudian setelah Sarnaik disemes-semes sehingga meninggoy, siaran langsung itu pun berakhir dan semua saluran pertelevisian pun kembali normal. Tentunya, kejadian itu menggegerkan seluruh kota dan termasuk pihak kepolisian. Di sana, pihak kepolisian memanggil seseorang yang bernama Rahul yang dianggap melakukan eksekusi tersebut. Hal itu dikarenakan ia pemilik dari perusahaan TV digital terbesar di India dan menjadi satu-satunya orang yang patut dicurigai. Berbagai penyelidikan pun dilakukan. Rahul yang merasa tak bersalah lantas meminta bantuan pada karyawannya yang bernama Sia. Dan ia pun merupakan seorang pengacara. Kabir sang polisi yang menangani kasus ini pun lantas meminta bantuan dengan memanggil seorang pengacara handal yang bernama Ranvil, yang diketahui merupakan kekasih dari Sia. Namun, dalam penyelidikan, Kabir beserta tim ahli cyber kepolisian menemukan bukti-bukti lainnya dan menyatakan jika Rahul ini bukanlah pelakunya. Ia menemukan bukti yang mengerucut ke seseorang pria yang bernama Karan, di mana sebelum Sarnaik mengisdet terjadi pertengkaran ringan di antara mereka berdua melalui telepon. Dan Karan ini menjadi target pencarian polisi berikutnya. Usut punya usut, Karan ini dulunya ialah mitra bisnisnya si Rahul. Namun karena merasa dibohongi hingga merugi 10 miliar. Polisi mengindikasi jika Karan ingin membalas dendam kepada Rahul dengan cara memfitnahnya. Kemudian rencana penangkapan pun dimulai, di mana saat malam harinya Kabir beserta pasukan yang melakukan penangkapan ke sebuah hotel tempat Karan saat itu berada. Di saat bersamaan, Karan yang sedang bongkar gudang perabotan dengan cem-cemannya dihentikan oleh suara ketukan dari luar kamarnya. Beberapa saat kemudian, Kabir pun sampai di kamarnya Karan. Namun sayangnya, ia sudah tak berada di sana. Tak lama kemudian, siaran langsung di televisi pun kembali terjadi, di mana ternyata kali ini yang menjadi korbannya yaitu Karan sendiri. Di mana semua orang menyaksikan siaran isdetnya Karan yang tak berdaya dan begitu miris. Hal itu pun membuat Kabir dan pihak kepolisian menjadi kebingungan, di mana awalnya mencurigai Karan namun ternyata ialah salah satu dari korban tersebut. Karena belum menemukan titik terang, Rahul pun kembali menjadi tersangka. Lalu saat dalam persidangan, Ranpir menuntut hukuman seberat-beratnya untuk Rahul. Dia dipaksa untuk bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa yang tayang live di stasiun TV miliknya sendiri. Sementara Tia sekuat tenaga membela Rahul yang tak bersalah, dikarenakan menurutnya tak ada bukti yang kuat untuk memberatkannya. Mempertimbangkan belum adanya saksi kunci dan bukti yang kuat, dengan terpaksa pihak kepolisian pun lantas membebaskan Rahul. Namun tetap dalam pengawasan mereka. Lalu, scene berlanjut memperlihatkan seorang wanita misterius yang akan mencoret-coret fotonya si Karan, dan terlihat juga ia telah menandai foto Sarnaik sebelumnya yang telah dieksekusi.
Sedangkan Kabir terus melakukan penyelidikan lanjutan dan mengumpulkan beberapa bukti di mana pada akhirnya ia menemukan sebuah petunjuk. Kemudian Kabir menemui Ranfir yang pada saat itu debat dengan Sia perihal kasus tersebut, yang memberitahu keduanya jika Rahul tidak bersalah. Kabir lalu menanyakan kejadian beberapa tahun yang lalu kepada Ranfir tentang seorang wanita yang bernama Rasni, yang merupakan klien pertama dari Ranfir sendiri. Ranfir pun lantas menceritakan semuanya. Ia mengatakan jika Rasni merupakan mantan pegawai dari perusahaan miliknya Rahul. Beberapa tahun yang lalu, ia mendapatkan perlakuan tak senonoh dari Rahul dan juga Karan, di mana ia diperkaos di parkiran oleh keduanya. Kasus itu pun ditutup karena satu-satunya saksi kunci yang melihat telah mengisdet dikarenakan terbakar beserta dengan rumahnya. Ternyata polisi yang bernama Sarnaik itu terlibat, dan dari sinilah mereka akhirnya mengetahui jika target berikut yang dari Rasni ialah Rahul sendiri. Akhirnya Rahul pun terbebas dari segala tuduhan dan karena mengetahui dirinya akan diburu oleh Rasni, Rahul pun berniat kabur menyelamatkan diri ke luar negeri. Di keesokan harinya, Rahul pun berangkat ke bandara dengan pengawalan ketat dari Kabir beserta anak buahnya. Namun apesnya, tiba-tiba penyakit diabetes Rahul kumat yang membuatnya tak bisa melakukan penerbangan dan malah dibawa ke rumah sakit. Kabir pun mengikuti ambulans itu. Namun di tengah-tengah perjalanan ia telah mendapati Rahul menghilang dari ambulans tersebut. Di tempat yang berbeda terlihatlah Rahul telah ditangkap dan ternyata pelaku sebenarnya ialah Sia sendiri. Sia bekerja sama dengan kekasih Rasni ternyata merupakan tim cyber dari pihak kepolisian untuk balas dendam. Ternyata saksi mata kejadian perkaosan tersebut ialah ayahnya Sia. Dan pembakaran di rumahnya itu bukanlah kecelakaan biasa namun disengaja oleh Rahul dengan yang lainnya. Demi menghilangkan saksi dan bukti, mereka dengan teganya mengisdetkan ayahnya Sia. Setelah itu, Sia lantas menayangkan siaran langsung detik-detik keberangkatan Rahul ke dunia lain. Namun, karena Kabir telah memberitahu tim IT untuk mematikan jaringan, sehingga siaran langsung itu pun tak dapat dilakukan. Namun, sebelum Rahul meninggoy akibat sakitnya sendiri, ia pun memberitahu jika yang terlibat bukan 3 orang saja, melainkan ada 4 orang yang terlibat dalam kejadian saat itu. Dan orang terakhirnya itu ialah Ranfir pacar Sia sendiri. Ranfir mau bekerja sama dengan Rahul dikarenakan diberi uang yang sangat-sangat banyak. Dengan tatapan tak percaya ditambah rasa kecewa, Sia pun merasakan sakit hati yang mendalam. Di mana orang yang ia sayangi ternyata salah satu dari pengisdet ayahnya sendiri. Akhirnya Sia mengundang Ranfir untuk datang ke markasnya. Sia pun mendesak Ranfir untuk mengakui kesalahannya dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dengan begitu, Sia akan memaafkan Ranfir dan dia juga bersedia bertanggung jawab dengan menerima hukuman atas perbuatan balas dendamnya tersebut. Namun tak disangka Ranfir menolaknya itu dikarenakan akan menghancurkan reputasinya sebagai pengacara yang merupakan cita-citanya sejak dari kecil. Di sisi lain, Kabir kini telah mengetahui semua alur ceritanya melalui telepon yang sedari tadi dihubungkan oleh Sia. Ranfir yang melihat hal itu merasa sangat emosi dan langsung menyemes-nyemes pacarnya sendiri. Untungnya di saat terdesak Kabir pun datang untuk menolongnya. Mereka pun jual beli pukulan di sana. Namun tiba-tiba Ranfir terkena dor-doran yang dilakukan oleh Sia, yang membuat Ranfir seketika meninggoy di tempat. Lalu di akhir cerita terlihat Sia yang dirawat di rumah sakit dan kasusnya kini telah ditutup. Kabir juga memutuskan pensiun dini dari karirnya sebagai polisi dan fokus mengurus keluarganya saja. Dan film ini pun selesai. Oke teman rehat, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian suka silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa menikmati alur cerita film dari channel ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.